Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailutfi Damayanti, NIM 21910201 dari Program Studi Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dari dosen Ibu Ani Sriwidawati, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Baiklah, pertanyaan yang pertama adalah, mengapa pekerjaan manajer tidak terlepas dari organisasi? Apakah kalau tidak ada organisasi, manajer tidak diperlukan? Pekerjaan seorang manajer tidak terlepas dari organisasi, karena dalam sebuah organisasi, peran seorang manajer sangat diperlukan. Seorang manajer juga harus mampu untuk mengatasi sebuah masalah dan mampu melihat pandangan yang akan terjadi bila mengambil sebuah keputusan. Sekarang coba kita bayangkan, jika suatu perusahaan tidak memiliki seorang manajer, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Karena apa? Ya karena proses manajemen dalam sebuah perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Walaupun sumber daya alat dan infrastrukturnya lengkap, namun apabila tidak ada seorang manajer yang mengatur, maka hal itu tidak akan ada artinya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa seorang manajer adalah poin penting di sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, apakah kalau tidak ada organisasi, manajer tidak diperlukan? Peran seorang manajer dalam suatu organisasi itu sangatlah penting. Jadi, kalau tidak ada organisasi, buat apa seorang manajer? Karena suatu organisasi dan seorang manajer itu adalah satu kesatuan yang sama-sama memiliki peran yang penting. Soal yang nomor 2 adalah jelaskan cara menjadi manajer yang efektif. Seorang manajer yang efektif adalah seorang manajer yang mampu membuat suatu pekerjaan terselesaikan dan menjaga tingkat kepuasan yang tinggi di tempat kerja. Nah, jadi cara menjadi manajer yang efektif adalah, yang pertama, konsisten. Anda harus memberikan pengakuan jika karyawan Anda berprestasi, memberikan teguran saat melakukan kesalahan, serta memperlakukan semua anggota secara adil. Yang kedua, fokus pada kejelasan, ketepatan, dan ketelitian dalam berkomunikasi. Saat memberikan instruksi atau berbicara dalam meeting atau mengupdate informasi perusahaan, pastikan Anda menyampaikannya secara jelas, tepat, dan benar. Yang ketiga, menetapkan tujuan kerja. Menetapkan tujuan yang hanya fokus pada departemen atau individu akan membatasi ruang gerak mereka, sehingga kinerja anggota tim tidak maksimal. Maka berikan dorongan pada tim untuk fokus pada tujuan, sehingga menginspirasi mereka untuk bekerja sama. Yang keempat, memberikan penghargaan dan pengakuan secara terbuka. Ketika anggota tim menunjukkan prestasi, berilah penghargaan dengan bonus, trofi, atau hanya dengan sekedar ucapan selamat. Hal ini dapat dilakukan di depan anggota-anggota yang lain karena akan membuat karyawan merasa dihargai dan memotivasi anggota lainnya untuk bekerja lebih keras lagi. Yang kelima, menjadi panutan. Sebagai seorang pemimpin, sikap dan perilaku Anda harus bisa dijadikan sebagai panutan. Maka, berusahalah untuk menjadi panutan yang ideal di hadapan tim Anda. Yang keenam, jangan pernah menyamaratakan anggota tim. Setiap individu memiliki keunikan, minat, kekuatan, kelemahan, dan ide yang berbeda. Jadi jangan pernah menggunakan metode pendekatan yang sama dalam memberikan motivasi atau dorongan. Buatlah pendekatan yang sesuai dengan masing-masing individu. Nomor 7, bersikap transparan. Maksud dari sikap transparan adalah sikap keterbukaan untuk menunjukkan integritas Anda selaku seorang manajer dan membangun kepercayaan dalam tim Anda. Yang kedelapan, mendukung opini atau ide. Jangan pernah memandang sebelah mata jika ada anggota yang menyuarakan pendapatnya, meskipun pendapat tersebut berseberangan dengan visi Anda atau bahkan bukan ide yang tepat. Nomor 9, membantu tim untuk menikmati pekerjaannya. Suasana kerja yang menyenangkan akan membuat tim Anda menikmati pekerjaan yang dilakukan dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk Anda.